Baik, Bapak sekalian, izin merekam diri. Nama saya Bambang Patijaya. Kebetulan saya anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, kemudian di Komisi 7, dan dapilnya adalah Bangka Belitung. Jadi memang saya, kalau kawan Komisi 7 itu bilang spesialisanya ini mungkin pertimahan. Karena ngomongnya sultima terus, begitu. Sekali-kali pasir. Sekali-kali pasir. Yang lain juga ada lah, Pak. Oke, baik. Tadi saya melihat banyak yang memberikan paparan luar biasa. Kemudian tadi saya melihat paparan dari Pak Jabin itu juga luar biasa. Apa yang mau saya sampaikan itu ternyata sudah disampaikan oleh beliau, dan itulah yang memang merupakan satu situasi, Pak. Gambaran, harapan, kemudian juga yang dicita-citakan maunya seperti apa. Saya tadi bertanya siapa saja yang hadir itu karena bagi saya penting. Ini untuk menjadi satu catatan untuk dibawa kepada instansinya masing-masing. Atasannya? Iya, instansinya masing-masing kepada atasannya. Karena begini, tadi saya tertarik dengan Pak Sueb, dia mengatakan hilirisasi baru tin chemical, kemudian apalagi tadi tin plate, kemudian juga tin solder dan sebagainya. Lalu pertanyaan saya, mau hilirisasi yang seperti apa yang bikin bapak-bapak happy? Kan seperti itu. Nah, saya sering berdiskusi dengan Pak Dirjen Minerba, Pak Ridwan, karena begini Pak, memang benar bahwa Pak Maman ngomong itu benar. Kita harus secara holistik melihat sektor pertimbangan ini, dari hulu sampai ke hilir. Nah, kita sering terpotong-potong, nggak nyambung ini barang. Nah, hari ini kan yang di hulunya ini Pak Ridwan. Tetapi dalam rangkaian ini semua, beliau kan iup nih urusannya nih. Itu sampai tadi saya baca Permendak ya, Permendak nomor 19 tahun 2021. Itu pokoknya ujung daripada bidang beliau itu adalah ketika dia diperdagangkan di bursa, kemudian dipungut royalti, selesai sudah. Lalu nextnya adalah IUI. Kalau kita ingin membahas persoalan hilirisasi, kan begitu. Nah, ini Pak yang menjadi catatan kepada Dirjen Ilmate nantinya. Karena kenapa? Saya masih ingat di bulan Maret kalau saya tidak salah, itu Komisi 7 ada RDP dengan Pak Dirjen Minerba dengan Dirjen Ilmate, dan saya juga menanyakan, ini persoalan blueprint untuk menuju hilirisasi ini gimana? Kan akan dibuat katanya. Akan dibuat, kemudian saya tanya Pak, kapan selesainya Pak? Saya masih ingat beliau mengatakan kira-kira akan dilaporkan periodik, minimal sampai Desember itu sudah selesai. Nah, ini persoalannya belum sampai Desember, kita sudah mendengar persoalan akan di stop. Nah, ini kan tadi MC sudah membukanya dengan benar. Tadi kata MC apa tuh? Tepuk tangannya meriah tetapi penuh dengan kewas-wasan. Kita tepuk tangannya dengan optimisan, tapi penuh dengan was-was. Tetapi saya selalu paham karena saya juga basicnya orang Kadin. Tepuk tangan dong untuk saya. Saya orang Kadin. Sampai hari ini pun saya masih sebagai Ketua Pertimbangan Kadin Bangka Belitung. Kadin itu kan tabah yang pertama-tama. Tabah, jujur, dan setia. Jadi persoalan begini memang kita harus tabah. Tapi kan ya nggak gitu-gitu amat lah. Adi leteo, baca lete. Nah, saya ingin memberikan tanggapan saja, jadi bukan pertanyaan atau jawaban terhadap semua ini. Bahwa pertanyaan saya itu lalu hilirisasi yang seperti apa yang diharapkan happy? Karena begini, apa yang disampaikan Pak Jabin tadi itu kita miris Pak, Bapak Ibu sekalian. Lalu kita berharap adanya hilirisasi, tetapi kita melihat bagaimana tidak ada sedikit pun insentif atau kemudahan yang diberikan regulasi terhadap bagaimana pengembangan industri hilirisasi di dalam negeri. PPH, PPN, saya nggak hafal ya. Ternyata PPN untuk ekspor itu nggak ada. Nggak dipungut lah. Itu aja sudah 11%. Belum lagi ya persoalan mau diperdagangkan di CDS atau JFS. Saya terbuka saja. Satu rate-nya begini, satu rate-nya begitu. Itu saja sudah merugikan dunia usaha. Ini menyebabkan bagaimanapun bahwa tidak akan mungkin akan terjadi hilirisasi di dalam negeri, dalam sektor pertimahan. PT Timah, ya kan, ini ingin melakukan hilirisasi pun, ini timahnya harus dia punya pemilik yuk.
Pemilik yuk. Lalu untuk tin chemicalnya, berarti kan Bapak harus penuhi semua Pak. Apakah bahan baku untuk tin chemical Bapak juga bayar PPN juga? Tapi bisa ketika diekspor juga nggak bisa. Tapi kan capek. Urusannya kan panjang. Ini tidak memberikan stimulus gitu loh. Nah, ini persoalan-persoalan konkret yang saya pikir semua kementerian-kementerian teknis harus paham. Kementerian-kementerian teknis harus bisa melaporkan kepada atasannya masing-masing. Seperti ini loh. Jadi pertanyaan saya tadi itu, hilirisasi yang seperti apa yang bikin bos-bos itu happy? Nggak jelas. Karena pada perdiskusian kita, seolah pertanyaan itu kepada Pak Dirjen, padahal beliau hanya kepada tim balok, tim solder selesai. Nah ini kan kepada mungkin Dirjen Ilmate kita juga mesti tanya. Lalu yang menjadi persoalan ke depan adalah setelah kita mengetahui persoalan-persoalan yang ada di lapangan, mitigasinya apa ketika tiba-tiba dikatakan akan di stop? Awalnya 2024 Pak ya, lalu dipercepat 2 tahun. Nah, kenapa dipercepat? Saya nggak tahu. Belum lagi kita ketika di awal tahun dapat badai pencabutan IUP 2078, pening kepala, kan begitu. Nah, jadi hal seperti ini saya pikir menjadi satu pertanyaan. Karena begini Pak Dirjen dan Bapak sekalian, yang harus kita ketahui fakta di lapangan, ketika ini suddenly shutdown, tidak boleh ekspor, maka sudah pasti akan beberapa implikasi. Yang pertama, ekonomi Bangka Belitung kolaps, pasti itu. Yang kedua, kan Bapak sudah jadi gubernurnya, Bapak akan pening kepala, ya kan? Yang kedua, supply chain ini akan chaos, supply chain pertimbangan dunia maupun dalam negeri yang dalam negeri mungkin nggak masalah, tapi secara keseluruhan akan chaos dan akan pasti terjadi penyeludupan, pasti. Nah, yang belakang nambah lagi besar-besaran. Siapa itu? Nah, ini orang akan secara alamiah akan mencari jalan keluar untuk masing-masing, karena nggak mungkin ketika ada barang tetapi tidak bisa dimaksimasi. Karena kenapa? Tidak ada mitigasinya. Maunya seperti apa? Ini tiba-tiba nggak boleh. Kita nggak pernah dikasih solusi, disuruh hilirisasi, kosnya mahal. Kan seperti itu. Tadi udah disampaikan, saya catat tuh. PPh 22, oke. Itu saya pikir Pak. Tapi masih pungut PPN untuk di dalam negeri. Menurut saya itu sama sekali menyusahkan. Kita sudah beda 11% dengan luar. Belum lagi nanti biaya transaksi, ya kan? Saya nggak perlu nyebut lah kalau ini berapa. Nanti dibilang saya lagi, menjudge lagi. Kemudian kalau biaya surveyor oke lah, biaya bursa, biaya royalti oke. Nah, royalti Pak, walaupun 3% atau mungkin nanti mau kita usul lebih besar, tapi itu kan untuk kepentingan negara Pak. Kan seperti itu. Saya pikir kalau sejak awal kita sudah bikin tabelnya, kalau harga timah dunia sekian. Karena janji kami dengan Pak Ridwan adalah dibuat ini nanti tabel, kemudian ini secara progresif. Jadi sehingga ketika ini di launch, para dunia usaha itu sudah tahu nanti kalau harga timah dunia sekian, maka tabelnya untuk royaltinya sekian. Jadi itu tidak kaget, nggak kaget, gitu kan gitu Pak. Nah, saya pikir demikian. Saya cuma menggarisbawahi itu saja karena saya pikir tadi penyampaian dari Pak Jabin itu sudah cukup komprehensif. Sehingga saya pikir ini layak untuk menjadi usulan-usulan kepada para pengambil kebijakan. Dan kami di Komisi 7, saya janji nih Pak ya, Pak Maman juga sudah sampaikan bahwa kami akan mengawal ini. Karena ini persoalan regulasinya di kami, karena mitra kami ini di hulunya adalah Kementerian SDM, kemudian di hilirnya itu Kementerian Perindustrian. Nah, tapi ketika dia jadi duitnya belum, Kementerian Perdagangan itu di Komisi 6. Kan jadi duitnya di Komisi 6, Pak. Kan gitu. Jadi kita yang tapi dua kementerian kami sampaikan ini memang tempat pungut PNBP. Ini tempat pungut untuk penerimaan negara, dan saya pikir situasi ini kita harus jaga, jangan sampai dia kolaps kemudian berimplikasi kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya pikir begitu ya, tanggapan dari saya. Sungguhlah semak padang ilalang, kata Nabi bersih, omongan tetap panjang. Saya beri sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Patijaya.